Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati para pengurus PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang kita hormati, para pengurus organisasi atau majelis taklim yang berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini, singkatnya hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali kajian kita pada siang hari ini, izinkan Tiang mengajak kita semua untuk terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dipastikan semua yang hadir di majelis yang mulia ini mendapatkan begitu banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah. Alhamdulillah, kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua masih bisa beraktivitas, bisa melakukan berbagai macam kegiatan, termasuk hadir di majelis yang mulia ini untuk kita melakukan kajian ilmu, meningkatkan amal saleh, memperbanyak kebaikan-kebaikan kita di atas dunia ini agar kita semua bahagia di akhirat kelak. Ibu-ibu, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, a'maru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur manusia hidup di dunia itu kisarannya antara 60 sampai 70 tahun. Kalau ada orang yang lebih dari 70 tahun, itu bisa dihitung dengan jari jemari. Artinya tidak semua kita sampai 70, 80, 90, itu tidak semua. Tetapi rata-rata kata Rasul itu kisarannya 60, 70. Antum berapa sekarang? Alhamdulillah 52. 52, tinggal 8 tahun. Hati-hati. Artinya 8 tahun sampai 60. Masalah meninggal dunia tentu itu urusan Allah, Bu. Tidak mesti harus menunggu 60 baru meninggal, 70 meninggal, tidak. Anak kecil pun bisa meninggal. Yang baru lahir bahkan dalam perut sekalipun bisa meninggal dunia. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang 60 tahun sampai 70 tahun di dunia, kita semua ingin bahagia. Bukan begitu ibu-ibu? Ada yang menginginkan kesengsaraan dalam hidup ini? Ada yang tidak menginginkan kebahagiaan? Semua kita ingin senang, ingin gembira, ingin bahagia. Padahal kita hidup hanya 60 tahun. Karena itu kita berusaha mencari rezeki, suami pergi bekerja dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Agar kita dalam usia yang 60 tahun ini bisa menikmati kehidupan dengan senang bahagia. Itulah kira-kira makna doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhanku, anugerahi kami kebahagiaan di dunia. Ternyata kita tidak cukup untuk bahagia di dunia, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, tetapi kita menginginkan kebahagiaan di mana? Di akhirat. Logika kita ibu-ibu yang dimuliakan Allah, akhirat itu tidak lagi dihuni 60 tahun, bukan 100 tahun, bukan 1000 tahun. Tapi berapa lama? Khalidina fiha abada. Seseorang itu akan kekal selamanya. Tidak akan ada meninggal dunia. Tidak akan ada kematian lagi. Kekal selamanya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kehidupan di dunia saja kita ingin bahagia, maka kita juga ingin bahagia di akhirat. Kalau kita ingin bahagia di dunia, maka kita perlu banyak tabungan, bukan begitu? Perlu banyak modal, ya kan?
Perlu banyak sangu. Kira-kira Bu, kalau di tabungan kita sekarang ini sudah kelihatan nominalnya sudah banyak. Senang apa tidak? Bahagia apa tidak? Hal yang sama dengan akhirat. Tidak mungkin kita mencapai kebahagiaan akhirat kalau kita tidak memiliki bekal yang cukup. Kalau kita tidak punya modal yang banyak, tabungan yang banyak, maka mustahil kita akan bahagia di akhirat kelak. Karena itu hadirin Allah, kenapa kita harus mengaji, kenapa kita harus berpuasa, kenapa kita harus sholat, mengapa kita harus berbuat baik. Semua itu tujuannya adalah agar kita juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Maka mudah-mudahan apa yang diikhtiarkan oleh pemerintah provinsi melalui PKK atau mungkin ada Dharma Wanita dan lain sebagainya, semua itu akan menjadikan kita semua nanti bahagia di alam akhirat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam selalu kita sampaikan ke hadapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan malas untuk bersolawat ibu-ibu. Jangan sampai dalam keseharian ini kita tidak mengucapkan solawat. Di luar kita sholat. Jangan sampai ada di antara kita yang mohon maaf tidak mau bersolawat. Malas bersolawat. Padahal solawat ini adalah ibadah yang paling mudah, paling ringan, paling gampang. Tetapi ingat, Allah sebagai pencipta saja bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi nilai pahalanya yang sangat berlimpah. Belum lagi dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah bila mana kita memperbanyak bersolawat atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu hormat Allah, untuk menghidupkan suasana di siang hari ini, sebelum kita mengaji, alangkah baiknya kita sama-sama bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu tinggal mendengarkan saja. Nanti setelah itu kalau sudah ketemu lagunya ikutin. Setelah itu diam lagi, nanti saya lanjutkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bisa? Coba 1, 2, 3. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nah, saya lanjutkan. Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khassahu bil fadilah, Ya Rabbi ballighul wasilah, Ya Rabbi khassahu bil fadilah, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala, Ya Rabbi warda 'anis sahaba, Ya Rabbi warda 'anis sulala. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina, Ya Rabbi warda 'anil masyayikh, Ya Rabbi farham walidina. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب فارحم كل مسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب فارحم كل مسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب واغفر كل مذنب يا رب يا سامع دعانا يا رب واغفر كل مذنب يا رب يا سامع دعانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم Alhamdulillah, sallu ala nabina Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sudah berada di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan yang dinanti-nanti bukan saja oleh umat Islam, tetapi seluruh makhluk Allah menantikan kehadiran yang namanya bulan Ramadan. Kenapa mereka menantikan? Karena bulan ini adalah bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang ada. Karena itu dalam tradisi orang tua kita dulu, terutama mereka-mereka yang alim, itu yang dikenal dengan salafus saleh. Saking inginnya berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mereka itu minta di hadapan Allah setiap kali mereka salat, setiap ada waktu dan kesempatan, dia minta di hadapan Allah diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Berapa lama mereka minta? 6 bulan. Dari 6 bulan yang lalu, dari Rabiul Awal, ya Allah, pertemukan hamba dengan bulan suci Ramadan. Terus mereka sambil menangis untuk minta di hadapan Allah agar mereka berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Adakah di antara kita yang seperti itu, ibu-ibu? Ada di antara kita yang minta terus, gak pernah berhenti. Ya Allah, anugerahkan hamba bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dekat-dekat itu pun kalau ingat. Bukan setiap waktu, setiap saat, terus mereka. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, kenapa mereka minta seperti itu? Karena dia tahu keutamaan kemuliaan bulan Ramadan. Karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya mengatakan apa? Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan la tamannau an takuna as-sanatu kulluha Ramadan. Sekiranya manusia itu tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan, niscaya mereka akan minta di hadapan Allah, ya Allah, jadikan sepanjang tahun ini bulan Ramadan. Ya Allah, jangan jadikan sebulan bulan Ramadan, tetapi setahun. Kira-kira ada yang siap setahun? Bu? Masya Allah. Paling senang ibu-ibu, banyak untungnya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah cara mereka di hadapan Allah, minta di hadapan Allah agar mereka diperjumpakan dengan bulan suci Ramadan. Karena itu alhamdulillah, kita yang tidak pernah terlalu capek minta kepada Allah. Kita tidak pernah terlalu khusyuk minta kepada Allah. Kita tidak pernah terlalu serius minta di hadapan Allah agar berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Ternyata Allah Maha Kasih, Maha Sayang kepada kita. Masih diberikan kesempatan untuk kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena itu hati Allah,
Orang yang paling beruntung dalam hidup ini adalah mereka yang mampu mengoptimalkan bulan Ramadan ini dengan banyak ibadah. Mereka yang benar-benar di bulan Ramadan ini memperbanyak kebaikannya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan apa ibu-ibu? Ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, wahai orang-orang yang cinta kepada kebaikan, silahkan terima datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita. Sebaliknya ibu-ibu, ya baghiyasy syarri aqsir, wahai orang-orang yang masih suka melakukan dosa, masih sering lupa kepada Allah, masih sibuk dengan urusan dunia saja. Hati-hati, janganlah engkau melakukan seperti itu di bulan Ramadan. Ingat Allah, dekatlah kepada Allah, beribadahlah kepada Allah. Terima kedatangan bulan suci Ramadan ini dengan hati yang tulus ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu hal yang ingin tiang pesankan di majelis yang mulia ini untuk mengisi kajian kita pada siang hari ini. Apa yang sepatutnya kita lakukan di hadapan Allah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT? Satu, dan ini yang paling utama. Tidak ada lagi yang menjelaskan yang kedua. Apa itu? Pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah. Banyak-banyaklah kita bersyukur kepada Allah. Tadi tiang katakan tidak pernah terlalu khusyuk minta, tidak pernah terlalu capek minta, kita dipertemukan oleh Allah. Kalau kita melihat di sekeliling kita, keluarga kita, teman kita, kolega kita, tetangga kita, banyak yang sebelumnya mereka bersama kita di bulan Ramadan yang lalu. Bahkan banyak di antara mereka yang minta di hadapan Allah. Allah belum memperkenankan mereka, bahkan tidak diperkenankan oleh Allah. Kenapa? Karena mereka sudah meninggalkan dunia ini. Maka kita ini adalah orang-orang yang masih diberikan keistimewaan, keutamaan oleh Allah. Kita masih diberikan kesempatan emas. Makanya mengutip seorang ulama namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam kitab beliau Lataiful Ma'arib, ibu-ibu, beliau mengibaratkan bulan Ramadan itu sebagai syahrul hasadi. Bulan musim panen tiba. Bulan kita mendapatkan apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ibu-ibu sudah tidak panen lagi karena sudah nggak punya sawah, ya. Tetapi mungkin yang suaminya bekerja, tentu bila mana gajian itu artinya dia sudah mendapatkan masukan. Atau mungkin dapat bisnis yang lain, kita mendapatkan masukan uang. Kira-kira ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, di saat kita mendapatkan tambahan rezeki seperti itu, senang apa tidak? Mungkin masih ada yang pensiun di sini. Gaji pensiun pun kita senang, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini ibaratnya saja. Jadi musim panen, pasti kita senang, pasti kita bahagia. Maka pastikan di bulan Ramadan ini kita benar-benar menunjukkan kebahagiaan, kita benar-benar senang gembira menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Karena itu syukur ini adalah yang menjadi utama saat ini, ibu-ibu. Syukur ini adalah menjadi kewajiban yang harus kita lakukan. Ingat, kalau kita kembali kepada firman-firman Allah, Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nasi la yashkurun, kata Allah. Sesungguhnya Allah menganugerahkan kepada kita karunia sangat banyak. Nikmat Allah itu sangat banyak. Sampai-sampai banyaknya nikmat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mencoba menghitungnya, mencoba menguraikannya satu persatu nikmat yang sudah kita diterima dari Allah SWT, orang yang paling pintar hitungannya sekalipun, la tuhsuha, mustahil dia akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, jangan jauh-jauh lah ya. Kira-kira kalau kita napas ini nikmat apa tidak, Bu? Bisa napas seperti ini, Masya Allah. Ibu-ibu bisa membayangkan ada saudara kita yang untuk sekedar napas saja dibantu oksigen, Bu. Kalau hanya bantuan gratis nggak ada masalah. Satu tabung itu berapa harganya, Bu? Ibu-ibu yang sering main tabung itu Masya Allah.
Sekali kita hirup itu oksigen, Masya Allah, berapa bayarannya? Ibu-ibu kalau saat ini lihat saudara-saudara kita yang sedang cuci darah, mereka bergantung dengan darah yang harus dibersihkan. Kalau itu telat saja, mereka sudah mungkin meninggalkan dunia ini. Maka hadirin Allah, itulah cara kita untuk membandingkan diri kita agar pandai bersyukur. Ya Allah, hamba-Mu ini masih sehat. Ya Allah, untung hamba ini masih bisa bernapas lega. Ya Allah, untung kita tidak ada masalah dengan badan kita dan lain sebagainya. Ini semua adalah nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung berapa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya mengutip pandangan seorang ulama yang namanya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dalam kitab beliau Madarijus Salikin, beliau mengucapkan apa? Mengatakan apa? Tanda orang itu bersyukur bila mana dia sudah bisa melakukan 5 perkara dalam hidupnya. Apa yang 5 perkara, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT? Yang pertama, kata beliau, orang dikatakan bersyukur, khudu'us syakir lil mashkur. Seseorang itu benar-benar bisa berterima kasih, benar-benar dia bersyukur kalau dia benar-benar semakin patuh, semakin taat, semakin rajin ibadahnya. Kepada siapa? Kepada yang memberikan dia nikmat. Siapa yang memberikan kita nikmat? Ibu-ibu pastikan agar kita menjadi pribadi yang bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan sampai detik ini, pastikan kita ini semakin baik, semakin taat, semakin rajin ibadahnya, semakin selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, mohon maaf, justru kalau kita diberikan nikmat semakin lupa kepada Allah, justru kita semakin jauh kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, itu namanya kufur nikmat. Ibu-ibu dimuliakan Allah SWT. Maka pastikan saat ini, apakah kita posisinya, kondisinya semakin baik atau tidak, semakin taat atau tidak, semakin patuh atau tidak. Kalau kita merasa, ya Allah, hamba ini belum taat kepadamu, masih sering bolong-bolong sholatnya, masih sering mengucapkan kata-kata yang tidak baik, masih sering memfitnah orang, hati-hati hati Allah, jangan-jangan kita tidak bersyukur dalam hidup ini. Saya ingin memberikan contoh, ibu-ibu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan kita. Beliau ini adalah contoh dalam segala hal, termasuk bagaimana cara beliau bersyukur di hadapan Allah. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, itu meriwayatkan satu hadis. Apa kata Aisyah? Kana sallallahu alaihi wasallam yaqumul laila hatta tatafattara qadama. Baginda Nabi itu, ibu-ibu, kalau beliau sholat itu gemetaran kakinya. Kalau beliau sholat itu sampai bengkak kaki beliau. Pertanyaannya, kenapa? Saking lamanya berdiri. Kenapa lama berdiri? Karena kalau beliau sholat, rakaat pertama saja dia menggunakan surat Al-Baqarah. Berapa juz? 2, 3 kurang sedikit juznya. Ibu-ibu, rakaat kedua beliau menggunakan surat Ali Imran. Terus seperti itu. Bayangkan bagaimana tidak menggigil. Bagaimana kita tidak gemetaran kaki ini saking lamanya berdiri. Ibu-ibu, Aisyah radhiyallahu anha sebagai istri, pasti istri kalau melihat suaminya seperti itu, ya khawatir juga, Bu, ya. Bu, kalau melihat suami seperti itu khawatir apa enggak? Sering khawatir apa tidak? Enggak pernah lihat suaminya seperti itu. Sering khawatir kalau melihat suaminya seperti itu? Atau belum pernah melihat sama sekali? Oh, belum pernah. Karena dia sudah hafal bener ya. Jadi cepet gitu, cepet. Jadi gak perlu kita prihatin. Bapak Ibu, begitu lama beliau sholat, menggigil beliau, gemetaran kaki beliau. Begitu selesai sholat, ibu-ibu, apa kata Rasul? Ya Rasul, ya apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza. Baginda Nabi, kenapa harus sholatnya seperti itu? Saya istrimu, kasihan saya melihat. Lelah saya melihat engkau sholat begitu lama ya Rasul. Bayangkan kakimu gemetaran. Padahal apa ya Rasulullah?
Anda ini sudah dijamin satu pun dosamu sudah tidak ada. Dijamin masuk surga, satu pun dosa tidak ada. Ngapain sih sholat seperti itu? Bu, kalau kita sudah ada jaminan seperti itu biasanya gimana? Ya agak santai-santai dikit lah kan. Slow-slow dulu lah, ada jaminan. Sama seperti orang yang mohon maaf. Ini cara yang keliru tapi bu ya. Taruhlah dia baru pulang umroh atau haji. Namanya sholat di Mekah itu kan 100.000 bu. Sekali sholat 100.000. 2 kali sholat 100.000. Begitu dia sampai Lombok. Diajak, yuk Pak kita sholat. Karena kita sudah merasa banyak. Kalau cara kita, ini bukan cara Nabi. Apa katakan? Side, biasa luwe dosa mana lampat tuh. Lamun aku jauh pira kali sembahyang. Kali satu siu doang pira. Dek tahu hitung aku cah. Saya sudah nggak bisa menghitung pahala. Ini kalau saya. Ya bu ya, ini kalau saya. Tetapi sayang baginda Nabi bukan begitu. Sehingga apa kata beliau? Ya Aisyah, walaupun saya sholatnya seperti itu, lamanya seperti itu, tahu, saya belum pantas merasa bersyukur di hadapan Allah. Atau makna yang kedua, saya belum mampu membalas nikmat yang Allah berikan kepada saya dengan ibadah yang sudah saya lakukan. Ibu-ibu, padahal beliau ibadahnya seperti itu, masih malu menyebut dirinya bersyukur. Bagaimana dengan kita, Bu? Kita kadang-kadang kalau tarawih pun sudah cerdas sekarang, Bu. Kalau dulu, tradisi kita dulu orang Sasak itu, pindah-pindah kalau mau main bola, mau main ini, main poli, ngendon namanya. Ngendon itu mau mencari tempat teman yang berlaga. Sekarang ternyata tarawih juga ngendon. Gimana ngendonnya? Kalau ada imam yang agak panjang-panjang dikit, dah tinggalin saja. Ya Allah, kita ini mencari imam yang super cepat, yang lebih cepat. Itulah seolah-olah itulah imam yang pintar. Bu, ingat, tarawih itu bukan cepatnya yang dihitung. Bukan cepatnya selesai. Bukan banyak rakaatnya kemudian cepat. Itulah yang paling baik. Tidak. Ingat, tarawih itu secara makna harfiahnya dari kata-kata roha, yaruhu, rauhan, itu artinya slow, santai, istirahat, nyantai-nyantai. Kalau sholat itu bahkan begitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau masih ada minuman, duduk lagi minum dulu, slow dulu. Saya capek minum, bangun lagi sholat. Itu namanya santai. Ini ke orang Masya Allah, kadang-kadang sholat 23 rakaat, 20 menit. Saya bingung. Bagaimana caranya? Membaca Fatihah itu bagaimana, Bu? Sementara membaca Fatihah atau ayat-ayat, itu yang tidak bisa dipisahkan itu adalah bagaimana membacanya dengan tajwid, Bu. Bagaimana memberikan gunnah hurufnya, bagaimana kita memberikan mad hurufnya, bagaimana kita misalnya tebal tipis, itu kan membutuhkan waktu. 20 rakaat bisa 20 menit, itu saya nggak bisa berpikir, Ibu. Tapi Masya Allah, kita ini memang seleranya apa? Justru kalau imam yang cepat, banyak peminatnya. Banyak penggemarnya. Bu, belum lagi kalau kita sholat, bukan berbicara tajwid, tomak ninahnya bagaimana? Jadi jangan melakukan ibadah banyaknya saja, tetapi kita sudah tidak khusyuk, tidak dapat tajwidnya, tidak dapat tomak ninahnya, berarti zong itu sholat. Lihat. Sehingga kita ini perlu lihat dulu, ya. Kita harus benar-benar kalau sholat lakukan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana? Ada tomak ninah di situ. Tomak ninah itu artinya apa? Ada upaya tenang di antara perpindahan satu rukun ke rukun yang lain. Ini belum tenang, sudah naik lagi, turun lagi. Itu keliru, Allah. Apalagi di Jawa itu sampai 10 menit bisa 23 rakaat. Hati-hati. Kita tidak mencari jumlahnya, tetapi kita ingin bagaimana khusyuk, bagaimana kita mendapatkan nilai di hadapan Allah SWT. Karena itu, orang yang benar-benar bersyukur, kata ulama tadi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa tandanya? Dia semakin taat kepada Allah, semakin rajin ibadahnya. Kalau itu yang sudah kita lakukan ibu-ibu, terutama di usia kita seperti ini, maka insya Allah
tanda orang bersyukur sudah kita dapatkan yang pertama. Ya, mudah-mudahan kita, dan saya yakin dengan datangnya kita di sini, baca Al-Quran, mengaji, salat berjamaah, ini adalah upaya kita untuk menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, syukur itu ditandai dengan apa? Hubbuhu ilaihi. Orang bila mana sudah cinta kepada Allah, maka itulah disebut syukur. Jadi syukur itu adalah bagaimana dia mencintai Allah, bagaimana dia menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau kita sudah diperintahkan oleh kekasih kita untuk melakukan sesuatu, kira-kira berat apa tidak? Kalau yang memerintah itu kekasih, orang yang kita cintai, orang yang kita sayangi, berat apa tidak? Saya khawatir ibu-ibu nggak pernah punya pengalaman dulu waktu pacaran. Masih ingat waktu pacaran dulu, Bu? Insya Allah. Pacarnya disuruh datang saat ini, padahal dia sibuk, langsung pergi. Kenapa? Karena memang yang memerintahkan adalah orang yang tercinta. Minta beliin ini, selesai semua. Minta itu, semua dia dapatkan. Kenapa bisa kita hadirkan seperti itu? Didasari atas dasar cinta. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, salah satu makna syukur itu adalah kecintaan kita kepada Allah. Bagaimana buktinya kalau kita cinta kepada Allah? Kalau Allah memerintahkan apapun dalam hidup ini, tidak ada yang berat untuk kita lakukan. Allah minta kita sholat, selesai sholat kita dengan baik. Allah minta kita berpuasa, kita lakukan dengan yang terbaik. Allah minta kita berzakat, kecil itu semua. Kenapa? Karena yang memerintahkan adalah kekasih kita atau orang yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan ibu-ibu, kalau ada di antara kita yang mohon maaf sholatnya entar dulu, nanti dulu, berarti bisa dikatakan orang ini belum bersyukur kepada Allah. Kalau ada di antara kita yang giliran mau bersedekah, kalau istilahnya burung itu, Bu, ya, apa itu? Kalau ngajat-ngajat itu apa itu? Hampir-hampir saja. Mau bersedekah, hampir-hampir. Nah itu berarti belum bersyukur. Kenapa? Ya ada orang hampir-hampir saja. Atau kadang-kadang mohon maaf begini, dia punya uang, Bu, di dompet itu banyak. Ada 100-nya, ada 50, ada 20, ada yang 10, 5.000, 2.000. Misalnya orang ini sudah banyak uangnya, tetapi yang dia keluarkan 2.000, itu juga mohon maaf belum termasuk orang yang bersyukur dalam hidup ini. Kenapa? Karena kalau untuk kekasih kita, kalau yang memerintahkan itu adalah Allah, dan kita melakukan atas dasar kecintaan, cinta itu buta, Bu. Ya, cinta itu tidak perlu kita pakai pikiran. Itulah kira-kira filosofi cinta, orang bisa melakukan apapun didasarkan atas dasar kecintaan. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, pastikan kita bersyukur kepada Allah, berarti konsekuensinya adalah kita cinta kepada Allah SWT. Yang ketiga, biar cepat, syukur itu harus dilakukan dengan as-sana'u alaihi, memuji Allah, memuja Allah. Makanya cara yang paling baik untuk memuji Allah adalah setiap kali kita mendapatkan nikmat, orang yang bersyukur itu akan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Sekecil apapun dia dapatkan, apalagi kalau dia mendapatkan nikmat yang besar, maka dia tidak akan pernah lupa Allah. Maka hati-hati, Bu, kalau ada orang yang mengatakan, ibu hebat ya, umrohnya berkali-kali, yang tadinya maunya khusyuk ikhlas, dia jawab apa? Siapa dulu saya? Nggak kenal? Saya ini keturunan orang kaya loh. Masya Allah, Bu, itu adalah tanda orang ini sudah kufur kepada Allah. Hati-hati, seringkali kita seperti itu. Maka kalau orang itu bersyukur, dia akan mengatakan, Alhamdulillah, Allah memudahkan urusan saya, Allah memudahkan rizki suami, rizki kami, Alhamdulillah kami bisa umroh. Itulah jawaban orang yang bersyukur. Dan yang berikutnya, yang keempat, ibu-ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang bersyukur itu adalah i'tirafuhu bi ni'matillah. Orang bersyukur, maka dia mengakui bahwasanya apa yang dia miliki saat ini, semua itu adalah milik Allah.
dan nanti juga akan ada pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ingat ibu-ibu, memang saat ini kita gratis. Ada yang pernah ditagih oleh Allah, Bu, bayar napasnya sekian, bayar langkah kakinya sekian. Saya bayangkan kalau saja Allah itu seperti PLN, Bu, berarti setiap bulan kita harus bayar sekian, kita harus bayar pulsa sekian. Atau kayak kita misalnya beli pulsa dan lain sebagainya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meminta sedikit pun apapun dari kita, kecuali kita hanya taat kepadanya, kita patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang dikatakan bersyukur bila mana dia meyakini itu nikmat Allah dan dia yakin Allah juga akan minta kepada kita pertanggungjawabannya kelak. Maka hati-hati, ingat firman Allah di akhir surat At-Takatsur. Apa firman Allah SWT? Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Ingat kata Allah, besok kita semua akan diminta oleh Allah pertanggungjawabannya. Atas apa? Segala nikmat yang kita peroleh saat ini. Nikmat harta, nikmat sempat, nikmat waktu, nikmat panca indera kita yang sempurna ibu-ibu. Mata, telinga, hidung, kaki, tangan, semua itu akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Boleh saat ini kita gratis, tetapi pada saatnya Allah akan minta pertanggungjawaban dan kita harus benar-benar menjawabnya sesuai dengan apa yang kita perbuat. Makanya dalam surat Yasin yang sering ibu-ibu baca, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari kiamat kelak kata Allah, giliran mulut manusia dikunci oleh Allah SWT. Tidak bisa berbicara lagi. Lantas siapa yang bersaksi dan siapa yang akan melapor? Wa tukallimuna aydihim. Tangan inilah yang akan bicara di hadapan Allah. Bu, walaupun dikasih emas banyak, belum tentu itu bisa menjadi sogokan. Kenapa? Karena mohon maaf, emas, jam dan lain sebagainya aksesoris lainnya itu tidak akan bisa membuat tangan ini bisa disogok. Tetapi bagaimana cara kita supaya laporannya baik? Pastikan tangan-tangan ini kita sering melakukan kebaikan. Tangan-tangan ini selalu kita hadirkan amal saleh. Kaki juga demikian, mata juga, telinga, semua itu akan dibawa kepada sesuatu yang baik. Ingat ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, ada orang yang di hari kiamat itu mendapatkan perlindungan dari Allah. Langsung mendapatkan pertolongan dari Allah. Ada 7 golongan. Salah satunya siapa? Ini gara-gara tangan. Gara-gara tangan dia mendapatkan perlindungan dari Allah. Apa kata Rasul? Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma anfaqa yaminuh. Di antara orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah besok di hari kiamat, hanya Allah yang bisa memberikan perlindungan itu. Siapa? Orang yang bersedekah, Bu. Sampai-sampai tangan kiri ini tidak tahu berapa nominal yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Bu, kita punya 2 tangan. Tangan kanan ini bersedekah. Kalau kita yang bersedekah saat ini, kira-kira tangan kiri tahu apa tidak? Kadang-kadang tadi saya kasih contoh kan, yang 100, 200, begitu kita mau pakai yang 50 bersedekah, ditarik sama kiri, duit lalu. Indot julu, nikmat beli bawang, borong. Jadi terus, ini rata-rata kita tahu. Ternyata orang yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat itu, tangan kanan ini benar-benar karena ikhlas dia mengeluarkan harta untuk bersedekah. Tangan kiri juga tidak mau tahu berapa yang dikeluarkan oleh tangan kanan. Bodoh amat. Barulah orang ini akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau masih usil atau ini terus saling kontak berdua atau bisik-bisik tetangga kiri kanan, kayaknya masih berat, Bu. Karena tadi giliran kita yang mau banyak diingetin jangan terlalu banyak, ya, sehingga kita didorong untuk hal-hal yang kecil saja. Hati-hati ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Ini ada pertanggungjawabannya kelak. Yang terakhir, karena kita juga mau sholat zuhur, tanda orang itu bersyukur, kata Imam Ibnul Qayyim adalah
adamu isti'malin ni'mah fima yakrah. Pastikan nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk sesuatu yang diinginkan oleh Allah sang pemberi nikmat. Jangan sampai kita justru melakukan sesuatu yang jauh dari Allah, yang dimurkai oleh Allah, atau yang tidak dicintai oleh Allah. Maka kalau itu yang kita lakukan ibu-ibu, maka dipastikan orang itu masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Dia menggunakan nikmat kepada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jangan jauh-jauh. Kita punya tenaga, Bu. Kita dalam keadaan sehat. Seyogianya sebagai hamba Allah, karena kita sehat, masih kuat, idealnya kita beribadah yang banyak. Ya, banyak di antara saudara-saudara kita yang di situ yang seharusnya dia rajin sholat tidak sholat, yang seharusnya dia pergi ngaji tidak ngaji, yang seharusnya dia silaturahim tidak silaturahim. Ini artinya apa? Dia menggunakan nikmat itu kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Hal yang sama dengan mohon maaf, mungkin ada di antara kita yang saat ini diberikan amanah berupa jabatan. Ternyata jabatannya dia gunakan untuk menindas orang, menyakiti orang, atau balas dendam kepada orang dan lain sebagainya. Berarti orang ini masih kufur kepada Allah. Atau mohon maaf, kita diberikan harta, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, tetapi harta ini kita gunakan untuk maksiat kepada Allah. Harta ini menjadikan kita lupa kepada Allah. Harta ini menjadikan kita terlena dalam hidup. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ingat ibu-ibu, ini terakhir. Apa yang disebutkan di dalam firman Allah dalam surat Fussilat ayat 5. Inna wa'dallahi haq. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Bu, yakin kalau janji Allah itu pasti? Ini kadang-kadang kita terpengaruh dengan janji dewan yang kemarin. Dewan sana sini berjanji, akhirnya kita ikut-ikutan sampai janji Allah kita anggap dewan. Ada di antara kita seolah-olah nggak yakin. Apa itu? Kalau Anda berbuat baik kata Allah, pasti Anda mendapatkan kebaikan. Nyatanya kita kadang-kadang kalau berbuat baik dia masih perhitungan, masih malas. Lihat, ini artinya seolah-olah kita tidak takut kepada Allah, seolah-olah kita ini mohon maaf masih terlena dalam kehidupan, tidak yakin akan janji Allah. Maka lihat surat tadi Al-Quran apa katanya? Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haq. Wahai manusia, janji Allah itu pasti. Kalau kita bersyukur pasti ditambah. Kalau kita bersyukur pasti berkah. Kalau kita bersyukur pasti kita akan mendapatkan ridha Allah. Tetapi kalau kita kufur, kalau kita tidak mau melakukan perintah Allah, maka jelas kita akan mendapatkan siksa. Itulah yang disebut dengan janji Allah. Tetapi nyatanya manusia, mudah-mudahan bukan kita, di luar sana itu apa? Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kita tertipu daya oleh dunia. Nyatanya banyak di antara kita yang tertipu oleh dunia. Tadi saya awali ibu-ibu, 60 tahun menyilaukan mata kita. 60 tahun sampai buta mata kita. Sampai-sampai kita lupa kewajiban di hadapan Allah. Fala tagurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai dunia ini menjadikan kita buta. Wala yagurrannakum billahil gharur. Dan jangan juga kita tertipu daya oleh setan. Karena sudah azan. Ayat yang tadi ibu-ibu itu dibuat dalam sebuah lagu, dan inilah yang menjadi penutup daripada tausiah kita. Ayat tadi. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana. Sebagai ujian bagi kita, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Dunia yang dicari
Tak ada yang berarti, dunia yang dicari takkan dibawa mati. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.